Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 6, Indonesia di zaman Sultan Agung dan Jan Pieterszoon. Sesi ini akan menceritakan kedatangan Jan Pieterszoon ke Hindia Belanda. Setelah berniaga selama 20 tahun di Hindia, para direktur company menganggap keadaannya masih sangat tidak memuaskan. Company memang telah memperoleh pijakan di Pulau Ambon dan cukup kekuasaan di Maluku. Tapi persaingan di pasar rempah masih tetap ketat dan dengan harga-harga yang meningkat. Khususnya biaya besar yang dituntut oleh perang. Keuntungan masih kecil. Selama 8 tahun pertama keberadaannya, company tidak membayar dividen apapun kepada pemegang saham. Setelah itu, para direktur itu memutuskan untuk membayar dividen tidak kurang dari 162%. Tapi mereka membayar hanya sebagian dengan uang kontan dan sebagian besar dengan barang dagangan, terutama rempah. Pemegang saham harus menunggu 8 tahun lagi sebelum dividen kedua dibagikan. Para direktur itu menulis surat demi surat kepada gubernur jenderal mereka di Indonesia dengan perintah agar monopoli perdagangan rempah dijaga dengan segala cara, kalau perlu dengan kekerasan, dan bahwa kuantitas yang diproduksi harus dikurangi untuk menaikkan harga di Eropa. Untuk mencegah penyelundupan, mereka bahkan mengusulkan untuk menekan semua pelayaran penduduk asli di dalam batas-batas Imperium Ternate, yang berarti seluruh wilayah di timur Makassar. Mereka sangat mengerti bahwa persaingan dari orang Cina dan Gujarat bahkan lebih berbahaya daripada persaingan dari perusahaan-perusahaan Eropa. Tapi gubernur jenderal pertama tidak setuju dengan pandangan ekstrim itu. Mereka menganggap tindakan ekstrim yang begitu kejam tidak bisa dibenarkan dan takut akan reaksi kekerasan di mana-mana. Persaingan antara Belanda dan Inggris lebih memperumit keadaan. Edmund Scott menulis gambaran yang hidup tentang kehidupan di Banten pada dekade pertama abad ke-17. Orang Eropa selalu terancam akan kehilangan nyawa dan harta mereka dalam kebakaran besar yang melanda kota yang terdiri atas rumah-rumah kayu ini setiap 3 atau 4 bulan. Scott punya pandangan seperti orang Eropa waktu itu yang merendahkan penduduk asli. Sebagian kota itu dihuni orang Cina, katanya, yang bekerja siang malam, sementara orang Jawa berleha-leha. Dia menulis, mereka semua miskin karena mereka punya banyak budak yang bahkan lebih malas lagi daripada tuan mereka, dan yang makan lebih cepat daripada pertumbuhan lada dan beras mereka. Di kota itu, intrik, rencana jahat, dan pembunuhan biasa terjadi. Dan dengan demikian, Scott tidak menilai tinggi penduduknya. Semua orang Jawa dan Cina adalah penjahat, tulisnya. Tentu saja ada pertengkaran terus-menerus antara orang Belanda dan Inggris.
Kedua pihak membawa pertikaian mereka ke Patih atau Perdana Menteri Banten. Dan tuan ini menjadi kaya karena menerima suap dari keduanya. Kalau bukan karena pertengkaran ini, orang Jawa tidak akan bisa membedakan orang Inggris dari Fleming. Scott dan teman-temannya memutuskan membuat perkara ini jadi jelas untuk selamanya. Pada hari Ratu Elizabeth naik tahta, mereka memakai pakaian terbaik dan mengadakan parade besar. Mereka hanya 14 orang. Jadi mereka berbaris maju mundur, menembakkan senapan mereka dan berteriak, "Hore!" Sampai semua penduduk kota lari keluar rumah untuk melihat pertunjukan besar itu. Begitu orang banyak berkumpul, orang Inggris itu memberitahu orang Banten tentang Ratu Elizabeth mereka yang mulia, dan bahwa orang Fleming yang malang itu sama sekali tidak punya raja atau ratu. Maksudnya orang Belanda. Kita mungkin ragu, apakah orang-orang Jawa mengerti apa yang mereka katakan. Sang Patih cukup pintar untuk mengerti bahwa dia bisa menangguk untung dari keadaan ini dengan memberikan keistimewaan secara bergiliran kepada setiap bangsa sambil menaikkan bea cukai dan harga lada. Akhirnya, orang Belanda mengancam akan memindahkan kantor pusat mereka ke Jayakarta, tempat mereka sudah mendirikan satu pabrik kecil. Reorganisasi total sistem komersil company tampaknya sudah mulai terlihat. Beberapa proposal untuk reorganisasi sampai ke para direktur pada dekade kedua abad ke-17. Yang paling menarik adalah diskursus mengenai negara Hindia oleh Jan Pieterszoon Koen yang terkenal. Koen masih muda ketika dia menulis program politiknya. Dia lahir pada tahun 1586 di kota kecil Hoorn, salah satu komunitas pelaut ulung di Zuiderzee. Pada usia 13 tahun, dia pergi ke Roma dan mendapatkan kedudukan di kantor seorang pedagang Belanda di kota itu, Mr. Fisher, yang telah mengitaliakan namanya menjadi Pescatore. Koen tinggal 6 atau 7 tahun di Roma dan belajar sistem pembukuan Italia yang jauh lebih maju dibanding yang dipakai negeri-negeri belahan utara Eropa. Setelah pulang ke Belanda, dia menerima penempatan sebagai pedagang kedua dengan armada company yang berlayar ke Indonesia pada tahun 1607. Armada yang membawa Koen berlayar dengan perintah khusus menjamin monopoli di Kepulauan Rempah-Rempah. Koen menyaksikan kegagalan ekspedisi itu serta terbunuhnya Verhoef, laksamana yang mengomandani ekspedisi itu, oleh orang Banda. Dengan mata kepala sendiri, dia melihat bagaimana orang Inggris menyokong perlawanan orang Banda. Peristiwa dramatik ini tidak pernah dia lupakan. Pada tahun 1610, dia pulang ke Belanda dan berlayar ke Hindia untuk kedua kali pada tahun 1612. Dia pasti berhasil mendapatkan hati para direktur company karena mereka mempercayakan kepadanya komando atas 2 kapal dan memberinya gelar pedagang kepala. Ketika tiba di Indonesia, Gubernur Jenderal Peter Booth mengangkatnya sebagai pemegang buku kepala dan direktur dagang di Banten.
Dalam posisi ini, Kun muda, 28 tahun, menuliskan program politiknya. Kun mendasarkan pendapatnya pada dua argumen. Pertama, bahwa perdagangan dengan Timur perlu untuk kesejahteraan Republik Belanda. Dan kedua, bahwa orang Belanda punya hak legal untuk meneruskan perdagangan ini dan bahkan memonopoli perdagangan di banyak tempat. Argumen pertama mudah dipertahankan dengan fakta bahwa kegiatan Belanda mempermiskin musuh Spanyol dengan mengurangi sumber dayanya dan pada saat yang sama memperkaya negeri sendiri. Dengan demikian, VOC memberikan pukulan ganda kepada kekuasaan kerajaan Spanyol. Untuk argumen kedua, Kun menyandarkan hak legal untuk berdagang di Indonesia pada dua pertimbangan. Bahwa Belanda memulai perdagangan mereka di wilayah tempat Spanyol dan Portugis tidak punya klaim. Dan bahwa orang Belanda telah memperoleh hak legal atas wilayah Ambon berdasarkan hak penaklukan ketika Spanyol dan Portugis tanpa dasar menyerang orang Belanda yang berdagang dengan damai, tanda kutip. Hak yang diperoleh itu diperpanjang dengan perjanjian formal dengan bangsa-bangsa dan raja-raja Indonesia. Dari perjanjian-perjanjian ini lahirlah hak monopoli di Ternate, Ambon, dan Kepulauan Banda. Karena itu, company punya hak menghukum orang Indonesia yang meskipun sudah bersumpah melanggar kontrak ini. Kun menganggap kedudukan company secara legal kuat, tapi secara politis sangat goyah. Pulihnya perdagangan rempah tidak pernah akan cukup untuk menutupi semua ongkos. Tidak mungkin sepenuhnya mencegah penyelundupan yang terus terjadi antara Maluku dan Jawa. Dalam jangka panjang, persaingan dengan Inggris akan terbukti lebih berbahaya lagi. Saran Kun ialah menjaga kepentingan company dengan mendirikan permukiman Belanda. Dia mengembangkan program politiknya sebagai berikut. Memastikan kepemilikan total atas beberapa wilayah, misalnya Pulau Bacan di Maluku, Ambon, dan Banda, dan pelabuhan berbenteng di Banten atau Jayakarta. Bahwa kelompok-kelompok orang Belanda ke tempat-tempat itu dan berikan kepada mereka hak atas tanah dan izin untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan Asia. Kirim armada yang cukup kuat untuk menaklukkan Manila dan Macau, untuk menyingkirkan Spanyol dan Portugis dari Filipina dan pantai Cina. Sesudah ini dilakukan, koloni-koloni Belanda dan budak-budak mereka akan cukup kuat untuk mempertahankan milik mereka yang sudah diperoleh. Company tidak lagi akan bergantung pada kehendak baik Raja Ternate dan sekutu-sekutu lain di Indonesia. Company akan sangat dihormati sehingga para pribumi akan setia menaati kewajiban mereka untuk menghormati hak monopoli. Sampai di sini dulu sahabat. Kita akan lanjutkan ke video lainnya.